Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayah sehingga kita dapat bertemu kembali di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ilmu kepada teman-teman semua dengan tema puasa dan media sosial. Teman-teman yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan, bulan suci yang penuh berkah, merupakan waktu yang tepat untuk kita isi dengan ibadah. Namun, seiring berkembangnya teknologi, muncullah tantangan-tantangan baru bagi kita agar kita bisa tetap mempertahankan kualitas puasa kita di bulan yang suci ini. Meskipun teknologi modern membawa dampak positif yang begitu besar dalam aspek kehidupan kita, terutama dalam penyebaran informasi dan komunikasi, namun media sosial atau teknologi modern juga memberikan kita dampak negatif atau tantangan terhadap kualitas puasa kita. Maka dari itu, dalam kultum ini kita akan membahas bagaimana kemudahan teknologi di internet dan media sosial dapat mengancam kualitas puasa kita, terutama dalam hal kemaksiatan dan juga bermalas-malasan. Teman-teman yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu mengingat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Mutawatta yang berbunyi, "As-siyamu junnah, fa idza kana ahadukum sha'iman fa wala yarfus wala yajhal fa inimru'u qatalahu aw satamuhu falyakul inni shaim inni shaim." Yang artinya, barang siapa di antara kalian berpuasa, maka janganlah saling berkata kotor atau melakukan perbuatan yang jahil. Dan apabila seorang datang mengejek kalian, maka hendaklah kalian menjawab, "Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa." Hadis riwayat Imam Malik. Teman-teman yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemudahan teknologi di internet dan media sosial adalah tersebar luasnya konten-konten negatif dan kemaksiatan, seperti konten-konten yang berisi tentang ghibah, gosip, fitnah, atau pemikiran-pemikiran yang tidak sejalan dengan nilai-nilai agama Islam, yang akan membuat pemikiran serta perbuatan kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan akan menimbulkan mengurangi kualitas puasa kita pada bulan yang suci ini. Selain itu, peluang untuk adu argumen yang mengarah kepada saling menyerang, mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang tidak patut juga semakin besar. Orang dengan mudahnya mengungkapkan kata-kata kotor kepada semua orang, bahkan kepada orang yang lebih tua yang seharusnya kita hormati, dan menimbulkan pertikaian. Padahal Allah telah jelas-jelas melarangnya dalam Quran surah Qaf ayat 28 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id." Yang artinya, Allah berfirman, "Janganlah kalian bertengkar di hadapanku. Sungguh, dahulu aku telah memberi ancaman kepadamu." Shadaqallahul azim. Selain dalam hal kemaksiatan, teknologi juga dapat berdampak dalam hal bermalas-malasan serta pemborosan waktu yang akan mengakibatkan kita lalai terhadap ibadah di bulan suci Ramadan ini. Seringkali kita terjebak dalam siklus bermalas-malasan dan pemborosan waktu yang menghalangi kita untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan ini sebaik mungkin. Teman-teman yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun tantangan-tantangan yang ditimbulkan dari adanya kemudahan teknologi di internet dan media sosial itu cukup banyak, cukup besar,
Namun ada beberapa hal yang dapat kita ambil, yang dapat kita lakukan untuk mencegah kita dari dampak negatif tersebut. Yang pertama yaitu kita harus menyadari bahwa bahayanya menggunakan media sosial dan juga internet dengan tidak bijaksana. Dengan adanya kesadaran tersebut, kita akan lebih berhati-hati dalam menggunakan internet dan media sosial. Yang kedua yaitu dengan kita meminimalisir waktu atau membatasi waktu kita dalam menggunakan internet dan media sosial. Yang ketiga yaitu dengan kita memilih konten-konten yang bermutu seperti konten-konten yang berisi tentang kajian Islami, ceramah online atau literatur agama yang dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat sekaligus yang terakhir yaitu dengan kita meningkatkan ketakwaan, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyak ibadah atau amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini seperti membaca Quran, berzikir, bersedekah, dan masih banyak lagi ibadah-ibadah yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita di bulan suci Ramadan ini. Dengan kita mengambil langkah-langkah tersebut dan juga menjaga kualitas ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini, insya Allah kita akan terhindar dari dampak negatif akan kemudahan teknologi di internet ataupun di media sosial yang akan mengurangi kualitas puasa kita pada bulan suci ini. Teman-teman yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat muslim penting bagi kita untuk selalu memanfaatkan waktu sebaik mungkin di bulan Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta menghindari kita dari hal-hal yang dapat menjauhi kita dari tujuan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-An'am ayat 160 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bisayyi'ati wala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Yang artinya, barang siapa yang membawa amal kebaikan, maka baginya 10 kali lipat pahala dari amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan kejahatan, maka baginya siksaan tidak lebih dari apa perbuatan jahat mereka tersebut, sedang mereka tidak dirugikan sedikit pun atau dianiaya. Shadaqallahul azim. Semoga kita selalu diberi kelancaran, kemudahan dan kekuatan dalam melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan ini dengan segala keikhlasan dan juga keteguhan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.